Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa ma yuqasuhan nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bapak dan Ibu hadirin jamaah pengajian pagi Ahad Masjid At-Tanwir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bermuajahah dalam satu majelis yang sangat mulia, yaitu pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat barokah kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu, ada 3 hal yang patut kita syukuri berhubungan dengan hubungan antar umat beragama. Yang pertama, kita syukuri bahwa kita orang Islam, itu saja. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diakui Allah itu adalah Islam. Wa may yabghil Islam fala yuqbala minhu. Kalau Anda bukan Islam, ya menurut keyakinan kita tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita syukuri. Yang kedua, kita syukur hidup di Indonesia yang multi agama. Kalau saya lihat Indonesia itu seperti Madinah, multi agama. Ketika di Mekah, Rasulullah hanya berhadapan dengan kaum musyrikin Quraisy. Oleh karena itu konfliknya sangat tajam. Jadi kalau di sebuah tempat, sebuah negara hanya ada 2 agama, itu konfliknya tajam. Kayak di Mekah. Alhamdulillah Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Agama yang diakuinya juga 6. Terus agama yang tidak diakuinya banyak. Ada Bahaiyah, ada Majusi, di sini ada Yahudi, ada agama-agama lokal, Palbegu, Kaharingan. Terus di daerah-daerah Gunung Semeru itu ada, di Baduy juga itu yang disebut dengan Sunda Wiwitan. Banyak sekali, lebih dari 200 agama di Indonesia ini. Cuma yang diakui hanya 6 ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya ada. Oleh karena itu bersyukurlah kita hidup di Indonesia sehingga relatif damai karena multi etnis, multi agama. Ya kalau seperti di negara-negara Arab yang kadang-kadang hanya 2, itu konfliknya tinggi. Madinah itu disebutkan Al-Quran, alladzina amanu wa alladzina hadu wa nasara wasabiina. Ada orang beriman, ada orang Yahudi, orang Nasrani, dan juga ada penyembah berhala, as-sabiin. Mereka hidup damai dengan ada piagam Madinah yang dikeluarkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Indonesia kayak begitu, kita ada Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan ya ketika kita bersyukur sebagai saya ini sebagai warga Muhammadiyah ya. Warga Muhammadiyah itu ideologinya ideologi wasatiyah, ideologi yang sangat tengahan, moderat. Itu dari sisi ideologi, dari sisi praksisnya kita lihat membuat sekolah-sekolah amal usaha di daerah-daerah yang bukan Islam ya, seperti Papua, di NTT, di Manado, di sana itu menandakan bahwa itu wasatiyah, mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa memandang siapapun juga. Itu perlu disyukuri. Nah, kalau saya orang Muhammadiyah perlu disyukuri. Kecuali bapak-bapak yang bukan ibu bukan Muhammadiyah ya, mohon maaf aja. Kalau saya bersyukur sekali saya menganut paham Muhammadiyah atau kalau kita berorganisasi Muhammadiyah. Dalam keputusan muktamar yang ke-48 kemarin itu diantaranya adalah ada disahkannya Risalah Islam Berkemajuan, di mana Risalah Islam Berkemajuan itu ada karakteristiknya, ada karakternya, yaitu pertama berdasarkan tauhid. Jadi orang-orang yang berislam berkemajuan dilarang menjadi musyrikin, harus bertauhid, hanya pada Allah saja kita menyembah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Itu adalah satu prinsip yang tidak boleh
kita longgar. Ayat Quran berkata, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau kamu berbuat syirik, dihapus segala amal kamu. Luar biasa. Bapak ibu amal dari sejak pagi, dari sejak kecil, sudah tuanya berbuat syirik sedikit saja, dihapus oleh Allah. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Jika kamu berbuat syirik sedikit pun juga, dihapuslah segala dosa-dosa itu. Makanya Muhammadiyah berpegang teguh pada sebut tauhid. Yang kedua, berdasarkan Quran dan Sunnah. Dengan interpretasi kita sendiri, kita tidak bermazhab ya. Ya kita ada banyak orang-orang pintar di Muhammadiyah itu. Yang ketiga, menghidupkan ijtihad tajdid. Muhammadiyah selalu beristihad. Kalau orang lain istihad tutup katanya, kalau kita enggak. Istihad kita selalu terbuka dalam bab muamalah ya. Tapi dalam bab akidah dan ibadah kita memang mencontoh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bab muamalah berpakaian silakan pakai koko kayak saya, pakai batik silakan. Itu silakan saya, asal menutupi aurat ya. Tidak harus pakai gamis ya, itu cocoknya untuk orang Timur Tengah, bukan untuk kita. Itu ijtihad kita. Inilah kemajuan dunia itu kalau ijtihad. Wa ansa'akum minal ardi wastamarakum biha. Kamu diciptakan dari bumi, makmurkan bumi ini dengan muamalah kamu. Nah, yang keempat, bersifat wasatiyah, ini yang akan kita bahas. Bersifat wasatiyah. Wasatiyah itu tengahan, Ibu. La syarqiyah la gharbiyah. Kita tidak menganut ke barat ke timur, tapi kita di tengah-tengah. Dan yang kelima, mewujudkan rahmatan lil alamin. Bahwa Islam berkemajuan itu menjadi rahmat. Rahmat itu apa ya? Kalau saya lihat di bahasa Arab itu sangat dekat dengan ar-Rahman, penyayang. Kira-kira kita menjadi penyayang lah. Kalau Allah dalam ar-Rahman itu artinya menyayangi seluruh makhluknya tanpa dibeda-bedakan, kita pun menyayangi orang lain tanpa membeda-bedakan agama ya. Kita menyayangi setiap orang. Kanjeng Rasul menyuapi orang Yahudi tua. Itu kasih sayang harus tetap ya. Ar-Rahman, rahmatan lil alamin itu menolong semua alamin, itu semua makhluk ya. Itu inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak atas kamu kecuali rahmat sebagai alam. Allah rahmat, Muhammad rahmat, risalahnya rahmat, umatnya juga rahmat. Kata rabbukum ala nafsi rahmah. Allah telah menetapkan dirinya penuh kasih sayang. Dan kasih sayang Allah itu melampaui azabnya, melampaui murkanya. Jadi bapak-bapak dan ibu jangan putus asa ya. Allah itu ampunannya lebih tinggi daripada kemarahannya. Asal jangan syirik, itu aja ya. Jangan syirik. Kalau dosa lain diampuni. Nah, kita akan membahas wasata, pertengahan. Ini ayatnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahidan, dan seterusnya. Dan yang demikian itu kami telah menjadikan kalian sebagai ummatan wasato, agar kalian menjadi saksi atas manusia, agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kalian. Kita ini umat tengahan ya. Tidak radikal, tidak liberal, kita tengah-tengah. Kalau radikal itu kan ke kiri, kalau liberal ke kanan, kita tengah-tengah lah. Dan ayat ini ibu bapak disimpannya itu di 143 oleh Allah tuh. Dari surat Al-Baqarah yang 286. Luar biasa Allah ya. Supaya ini tengah-tengah, ayatnya pun disimpan di tengah ya. 143 dari 286. Luar biasa. Allah itu tidak apik gitu dalam membuat namanya juga firman Allah ya. Sampai menempatkan itu apik. Oke, apa itu wasato? Wasatnya itu adalah moderat.
Wasatiyah ini diambil kata ummatan wasaton yang tadi ya. Secara bahasa wasat ini ada posisi tengah antara dua sisi bersebelahan. Bisa diartikan keseimbangan, tawazun atau equilibrium, tengah-tengah ya. Jadi kalau ummatan wasaton tengah ya. Kenapa kita harus menjadi wasatiyah? Ya pertama karena hidup di dunia tidak hanya Islam, tidak sendiri ya. Itu Allah meyakinkan, nanti ayat-ayatnya ada. Kamu itu tidak hanya Islam, ada Yahudi, Kristen, Protestan, semua ada di dunia. Nanti Allah mengatakan ya, kamu tidak sendiri. Sehingga Al-Quran itu Bapak Ibu kalau baca ya Ibu dengan terjemahannya dan dilenyapkan kata orang Sunda itu dipahami betul, itu akan kita lihat betapa dia mengakui adanya orang lain, bukan malaikat benerannya, makanya adanya orang lain, tidak sendiri. Apalagi di Indonesia kan bermacam-macam. Umat Islam saja ada berapa Indonesia itu? Muhammadiyah, Persis, NU, wah macam-macam. Torekat juga, Qadiriyah, Naksabaniyah, Satariyah, Hakmaliyah, Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah kita, ada Torekat Muhammadiyah ya. Idrisiyah, Penggendingan, apalagi mazhab juga Hambali, Hanafi, sini ada semua. Islam di Kristen pun ada, Protestan, Katolik, macam-macam ya. Pantekosta, di Hindu pun ada, di Buddha ada Hinayana, Mahayana dan lain sebagainya. Bermacam-macam memang. Ada 4.300 macam aliran. Masih penelitian terakhirnya, bukan sedikit itu. Dari 6 agama 4.300. Jadi jangan merasa hanya sendiri Pak ya, kita karena Islam sebagai rahmatan lil alamin saya sebutkan tadi. Kalau rahmat ya harus wasatiyah. Yang ketiga, karena misi Islam untuk menyempurnakan akhlak mulia, liutamima makarimal akhlak. Yang keempat, karena ideologi Muhammadiyah adalah wasatiyah. Yang kelima, karena karakter Islam berkemajuan adalah wasatiyah. Jadi ada dasar kita sekarang bicara soal wasatiyah. Semua padang tidak bisa melawak ya. Jadi ceramahnya gitu aja monoton ya, matak bosan ya. Nah, saya guru Pak, kalau di guru kan mana ada melawak ya. Saya serius aja. Kebinekaan dalam Al-Quran. Jadi ini Allah mengakui bineka bermacam-macam. Ini surat Al-Hujurat ayat 13. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bergolongan-golongan, berkelompok yang beragam untuk ta'aruf, saling kenal mengenal. Yang kedua, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Allah menjadikan di antara kamu sebagai bermacam agama, syir'ah agama, wa minhajan dan manhaj. Walau sya'allahu la ja'akum ummatan wahidatan, jika Allah menghendaki kamu akan dijadikan umat yang satu. Kalau Allah menghendaki, walakin liyabluwakum fima atakum, tapi Allah tidak mau menjadikan manusia satu warna untuk menguji kamu dengan apa yang telah akan berikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, itu yang diinginkan oleh Allah itu. Orang Islam berbuat baik, orang Kristen berbuat baik, orang Hindu berbuat baik, kan manusia jadi bagus. Ilallahi marjiukum jami'an, semua akan dikumpulkan di hadapan Allah semuanya. Fayunabiukum bima kuntum bihi tahtalifun. Allah akan memberitahu siapa yang paling benar. Ya, itu Pak. Al-Maidah ayat 8. Wala tajrimanakum sa'an qaumin alla la ta'dilu idilu wa aqrabu littaqwa. Jangan kebencian kepada satu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Nah, jadi walaupun ke umat mana kita tetap berbuat adil. Perintah ini amar. Kalau amar wujub, wajib ya. Terus ayat Hud ayat 118.
Jika Allah menghendaki, walau sya'allahu lajakum ummatan wahidah. Jika Allah menghendaki, manusia akan jadikan umat yang satu. Walau sya'arabuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wala yajaluna mukhtalifin. Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka selalu berselisih sih. Nah, karena perselisihan itulah terjadi berbagai macam manusia. Al-An'am 108, wala tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubullah adwan bighairi ilmin. Jangan kamu pernah memaki sesembahan orang lain selain Allah. Bayangkan, jangan memaki sembahan. Nanti mereka mencaci Allah adwan, keterlaluan, bighairi ilmin, tanpa pengetahuan. Wa kadzalika jayyana likulli ummatin amaluhum. Dan tiap-tiap umat itu bangga dengan apa yang mereka sembah. Oleh karena itu jangan menghina. Sebagaimana kita dilarang menghina ayah ibu kita. Minal kabairi satmu rajuli walidaih. Di antara dosa besar itu ialah mencaci maki ayah ibunya sendiri. Ditanya, ya Rasulullah, ada enggak orang mencaci ibu bapaknya sendiri? Ada, yaitu orang yang mencaci maki ibu bapak orang lain. Nanti orang lain mencaci maki ibu bapaknya, maka sama dengan dia mencaci bapak kamu umpamanya perampok, bapak kamu juga. Nanti kan begitu. Nggak boleh. Sama itu dengan Tuhan pun begitu. Terus ayat jam 32, fala tujaku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Jangan kamu merasa paling suci di dunia ini. Allah lah yang tahu siapa yang paling takwa. Itu jangan ngaku-ngaku kita paling benar, paling suci. Jangan, biasa aja lah ya. Sebab Allah yang tahu siapa. Makanya kita orang Muhammadiyah itu jarang menjadikan seseorang itu sebagai saint itu orang suci, Kak. Apakah dia ulama Muhammadiyah? Enggak, kita tidak agama suci. Kita belum tentu ada front stage, back stage. Saya itu kan kalau di depan kata bapak-bapak aduh soleh, belum tentu di belakang ya. Siapa yang tahu di belakang saya? Nah, kayak itu Pak, di Muhammad itu kalau doa sendirilah, jangan ngengken kepada orang lain. Belum tentu orang lain lebih suci dari kita. Umpamanya gitu. Oke lah, itu mah kasarnya Pak ya. Mumtahanah 8 ya. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, berlaku adil terhadap orang yang berbeda keyakinan, yang tiada memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Nah, jadi kita tidak boleh kita paling ekstrim ini Pak. Al-An'am ayat 52. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asi yuriduna wajhahu ma'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika alaihim min syai'in fatatrudahum fatakun minal zalim. Jangan kamu mengusir orang yang sedang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari, mereka mengharapkan keridhoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka sehingga engkau termasuk tahan. Nggak boleh itu mengusir agama lain dari tempat ibadahnya, nggak boleh. Ketika Umar menaklukkan Yerusalem, masuk gereja, lalu waktu zuhur masuk, saya mau sholat, kadang, silakan Pak Khalifah di sini di dalam gereja. Nggak mau, saya mau di luar aja, di tangga di luar. Kenapa? Kalau aku sholat di sini nanti gereja akan dijadikan masjid, aku tidak mau. Ataupun nanti gereja dihancurkan, dibangun kembali masjid. Mari kita, oleh karena itu waktu itu Ibu, gereja ditetap, terus tempat-tempat ibadah Yahudi tetap, tidak boleh diganggu.
Ayatnya ini. Jangan pernah mengganggu orang lain. Luar biasa. Quran itu buat kalau Bapak Ibu yang ambilnya surat perangnya ya perang. Kalau ambil surat wasatiyahnya wasatiyah. Terserah kita yang mengambilnya mana. Ya kalau Bapak Ibu di Israel mungkin di Palestina ya itu ayat perang mungkin ya. Kalau di Indonesia ya ayat ini ayat lembut, ayat wasatiyah ya. Untuk supaya kita ada pedoman. Hadis Rasul, siapa saja yang menzalimi seorang muwahhid, orang yang dalam perjanjian darul ahdi kita itu kan wasyahadah, mengurangi haknya, membebani melebihi kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan hatinya, maka aku akan jadikan lawan dia pada hari kiamat. Bayangkan aja Pak, ke orang lain pun tidak boleh curang. Tidak boleh ke sesama muslim, ke orang lain nggak boleh curang. Nggak boleh curang, kita harus berbuat adil. Tadi ayat Al-An'am tuh, i'dilu wa aqrabu littaqwa, Al-Maidah, berbuat adillah kamu dan adil itu lebih dekat pada takwa. Konsep ya tuh sampai jam berapa ya? Masih ada waktu ya Mas? Ini konsep pancasila Islam, struktur dan sunan masyarakat Islam wasatiyah memiliki platform dan tujuan untuk membina perdamaian. Lihat dalam Hujurat ayat 9-10, Al-Anfal ayat 61 ya. Nanti aja di rumah dibuka. Sistem sosial yang berdiri di atas dasar persamaan, menolak sistem sosial piramida, di mana di atas pundak yang miskin duduk yang kaya dan di atas pundak yang lemah duduk yang kuat. Tidak boleh ya, mengeksploitasi orang-orang lemah. Itu Al-Hujurat ayat 13 dan An-Nisa ayat 1. Pemikiran anggota-anggotanya tidak dibatasi, melainkan diberikan kebebasan seluas-luasnya dan diberikan kemerdekaan untuk bersosialisasi, berekspresi secara terbuka, bebas, kreatif, mengakses informasi yang relevan dan memiliki alat mengontrol, check and balance, akuntabilitas pemerintah. Ini surat Al-Imran 104-110. Dan sebagai bangsa, penggaulan bangsa harus terlibat dalam mewujudkan kebaikan kesejahteraan umat manusia. Makanya Muhammadiyah itu mencerahkan kemanusiaan semesta ya. Tidak hanya kita. Al-Hujurat dan Al-Anbiya ayat 107. Saya kira sudah kita bahas tadi dalam Al-Quran, sudah jelas juga dalam sejarah Nabi ya. Itu yang saya sebutkan tadi. Ini tadi konsep ummah alilating lah. Umatan muslimat, orang yang patuh dan pasrah pada Allah. Umatan wasato, masyarakat pertengahan. Umatan wahidat, masyarakat yang satu dalam agama, iman dan kebenaran. Khairu ummah, sebaik-baiknya umat, masih. Umat qaimat, masyarakat yang mencirikan selalu membaca Al-Quran, beriman pada Allah, amar ma'ruf nahi munkar, bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Ummatan muqtasidat, masyarakat yang bersahaja, proporsional, bertindak tidak berlebihan. Itu Al-Maidah ayat 66. Dari Piagam Madinah, ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya baca tuh 47 ayat tuh, 47 pasal, luar biasa. Jadi lebih modern Kangjeng Rasul daripada itu. Jadi ketika Rasul datang ke Madinah, dia tahu Madinah itu multi etnis, multi agama. Lalu dia adakan perjanjian pertama kali ketika dia belum sebelum apa-apa, mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang non muslim di sana, diadakan perjanjian, yaitu Piagam Madinah. Pertama, Islam dan Muhammad tidak diletakkan pada status di atas agama dan komunitas lain, sama rata. Yang kedua,
seluruh agama dan kepercayaan termasuk sistem kepercayaan pihak pagan dan menyembah berhala diterima sepenuhnya sebagai bagian dari negara dan diberlakukan setara di hadapan hukum. Kalau orang Yahudi bersalah dihukum, kalau orang Islam bersalah dihukum. Tidak ada supremasi dan mengistimewakan Islam. Ketiga, istilah umat tidak dipahami secara eksklusif sebagai umat Islam, melainkan lebih kepada seluruh suku, kelompok, atau sebagai sebuah warga negara. Umat itu waktu itu komunitas Tuhan ya. Yang ini berbeda dengan definisi umat sekarang. Umat Islam kan, kalau dulu umat itu ya ummah. Di dalam piagam itu ummah itu adalah warga negara Madinah. Lah baca-bacalah, yang pintar baca aja. Itu piagam Madinah supaya jadi bahan kita. Pandangan Muhammadiyah nih. Dalam Tanfidz Mu'tamar 1 abad disebutkan bahwa masyarakat Islam yang diidealisasikan adalah khair ummah yang memiliki posisi ummatan wasaton dan suadanas, dan kehidupan masyarakat Islam dalam pandangan Muhammadiyah adalah suatu masyarakat yang di dalamnya ajaran Islam berlaku menjiwai seluruh bidang kehidupan. Ciri utama dari masyarakat ini adalah bertuhan, beragama, persaudaraan, berakhlak, beradab, berhukum syar'i, berkesejahteraan, bermusyawarah, berisan, berkemajuan, berkepinginan. Itu di Tanfidz Mu'tamar 1 abad di Yogyakarta. Lihat ibu bapak sekalian, lanjutannya ialah masyarakat yang garis tebal itu aja yang baca, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi kemajemukan agama dan pemihakan terhadap kepentingan seluruh elemen masyarakat, perdamaian, nir kekerasan, serta menjadi tenda besar bagi golongan dan kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Coba bayangkan, itu Muhammadiyah itu dalam Tanfidz 1 abad Muhammadiyah Mu'tamar 49. Coba ini dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ibu-ibu, bapak-bapak, Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama, seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya masing-masing, dengan memelihara hak dan kehormatan baik dengan sesama muslim maupun dengan non muslim. Jadi tidak boleh membeda-bedakan tetangga kita ya. Itu Muhammadiyah. Maka kata juga Muhammadiyah itu wasatiyah, moderasi. Kalau orang lain ngomong moderasi, saya Muhammadiyah moderasi dari ideologinya juga. Coba ini. Dalam bertetangga dengan yang berlain agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil. Mereka berhak memperoleh hak dan kehormatan sebagai tetangga, memberi makanan yang halal, dan boleh pula menerima makanan dari mereka berupa makanan yang halal, dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam. Baik. Ini ideologi Muhammadiyah. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Hari ini telah dihalalkan yang baik-baik, makanan ahli kitab halal bagi kamu dan makananmu halal bagi ahli kitab. Suatu hari saya ke Jepang, ini sebagai intermezzo saja. So, anak saya itu makan kamu apa? Karena sekian sekolah di sana. Apa mie aja, sana yang halal. Kamu asal halal? Iya. Kenapa tidak makan tuh daging? Haram, Mbak. Nah. Tapi kan daging di sini diimpor dari Brazil, ya haram. Oke, ada imam masjid di Fukuoka itu. Kita tanya imam, apakah daging yang dijual-jual di restoran itu haram halal? Yang di restorannya Jepang ya haram karena kita. Tapi di restoran Eropa, di sana ada restoran Italia, restoran Prancis itu halal. Kenapa? Ya dia dalilnya itu ya. Yang disembelih oleh ahli kitab halal untuk dimakan. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Tuh, ayo makan. Nah, dibawain makan. Akhirnya mau makan ya daging ya.
makanan Eropa. Kalau Jepang memang agama Shinto ya, bukan ahlu kitab ya. Jadi tidak. Kalau makanan Eropanya ya boleh aja. Lanjut ayat itu, wal muhsanati minal mu'minati wal muhsanati minal ladina utul kitab min qablikum. Perempuan yang dari kaum mukminin dan perempuan dari ahli kitab boleh dikawin. Tapi keputusan Tarjih Muhammadiyah di Malang tidak boleh ngawini orang lain karena wanita muslim masih banyak gitu ya. Masa mayoritas mengawini minoritas kan? Ini masih banyak ya, cantik-cantik lagi. Masa harus mengawini orang lain dulu, kalau sudah habis baru. Tapi yang disebut di Al-Quran itu yang dibolehkan perempuannya ya. Muhsanatin minal mu'minin wal muhsanatin minal ladina utul kita perempuan. Kalau laki-lakinya nggak boleh karena tidak ada dalilnya. Perempuan mukmin muslim kawin nggak? Mohon maaf ini ya, boleh. Mohon maaf. Ini karena saya baca itu. Tapi yang namanya keputusan Muhammadiyah beda lagi. Mungkin ada rahasianya. Kenapa begitu? Mungkin pertimbangan majelis tarjih luar biasa gitu. Ya kita nurut aja. Saya juga tidak pernah naksir orang ahlul kitab. Yang ditaksir itu yang kamu min aja ya Pak. Jadi gimana Pak Adang? Ini dalam hubungan soal yang lebih luas, setiap anggota Muhammadiyah baik sebagai individu, keluarga maupun jamaah harus menunjukkan sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia, memupuk rasa persaudaraan, kesatuan kemanusiaan, mewujudkan kerjasama umat manusia, menuju masyarakat sejahtera lahir batin, jiwa toleransi, menghormati kebebasan orang lain, menegakkan budi pekerti, menegakkan amanat dan keadilan, perlakuan yang sama, menepati janji, menanamkan kasih sayang, mencegah kerusakan, menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang saleh dan utama bertanggung jawab atas baik dan masyarakat ya Ibu, bukan kaum muslimin. Sebab ada hadis Nabi, wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi dengan manusia ya, bukan dengan kaum muslimin saja. Jadi kalau ada orang jatuh di jalan mau dia tolong tuh jangan ditanya dulu agamanya. Ini agamanya apa ya? Ya tolong aja ya, bawa ke rumah sakit. Ya kalau kena dulu suka tanya abangnya apa? Islam, NU, Muhammadiyah. Oh gitu ya. Akhirnya kan dia keburu kasib ya, keburu terlambat. Ah ini etika wasatiyah Muhammadiyah saya buat ya. Berusaha menjadi yang benar tetapi penuh kasih sayang pada orang lain. Ruhama baina, kasih sayang pada orang lain. Sekarang itu karakter yang harus dimiliki orang itu compassion. Compassion itu penyayang. Orang akan sukses jika memiliki 5 karakter. 1, pandai berkolaborasi. 2, pandai berkomunikasi. 3, berpikir kreatif. 4, inovatif. 5, kasih sayang, passion. Makanya saya di sini walaupun berbeda agama, tetap saya kasih sayang kayak Kanjeng Nabi lah. Tidak pernah Kanjeng Nabi membeda-bedakan orang dalam kehidupan sosialnya. Saya katakan tadi, tetap aja dia menyuapi orang Yahudi yang tua itu. Kenapa kalau ada perang-perang itu mereka menyerang? Waqatiluhum waqatilul ladina yuqatilukum. Berperanglah kamu dengan orang yang memerangimu. Nah kan gitu. Coba perang itu zaman Nabi di mana? Pertama di Badar. Itu dekat Madinah. Kedua di Uhud. Bapak pernah ke Uhud, dekat Madinah. Ketilu Ahzab dan Khandaq itu dekat Madinah semua. Berarti orang lain yang menyerang kepada Madinah. Kalau perangnya dekat Mekah baru itu kita katakan ekspansi. Islam dikobarkan dengan pedang, enggak itu mah. Perang Nabi itu mempertahankan diri. Tadi kalau tidak kita diserang, kenapa kita menyerang orang lain? Ya.
Ya pada dengan memperlemah, iya memang pada yang lemah pak, nggak pernah setuju dari judul perang tuh nggak setuju. Saya dan Muhammadiyah dari kecil diajarkannya begitu ya, ya gitu. Penuh kasih sayang, sebagaimana Allah memberi kasih. Yang kedua, bukan menjadi orang benar tapi penuh kebencian pada orang lain. Wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Jangan ada di hati kami ya Allah kebencian kepada orang-orang yang beriman. Golongan apapun enggak boleh kita benci ya. Ya, Bu ya. Nah, penuh kasih sayang dalam kehidupan bersama antar agama. Pertama pengakuan tadi ya. Lakum dinukum waliyadin, pengakuan Allah terhadap orang lain. Diakui aja ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada Pelbegu, ada Kaharingan, ada agama Baduy, akui itu ada. Yang kedua perlakuan setara, jangan diskriminasi, mereka manusia. Mau jadi apa silakan, Indonesia milik bersama. Yang ketiga toleran dengan mereka. Tapi kadang-kadang saya juga Bu suka kehel ya, tapi itu manusia ya. Suatu hari saya ke Lembang, tiba-tiba di tengah penduduk itu ada tempat ibadah. Saya marah-marah tuh. Terus kata teman-teman saya itu, Bapak itu kan pengajar perbandingan agama, katanya harus berhati lembak, tapi kok marah-marah? Nah itu masih ada tuh yang marah-marahnya. Toleran Pak. Yang keempat saling menghormati. Ya, hormatilah mereka, mereka juga menghormati kita. Yang kelima kerjasama pertemanan. Tadi Al-Mumtahanah ayat 8 ya tadi. Silakan kerjasama dalam bisnis. Bisnis silakan. Wah udahlah kita mendirikan toko sendiri boleh, tapi kan tetap isinya mah dari orang lain juga. Supermi gitu aja tetap, walaupun tokonya toko Muhammadiyah kan isinya tetap aja itu. Ini tidak dilarang kita kerjasama, silahkan. Yang ke-6 dialog dengan mereka itu. Kalau ada hal-hal yang sangat krusial dialog. Yang ke-8 fastabiqul khairat. Ya. Berlomba-lomba kita berbuat baik. Orang lain mendirikan rumah sakit bagus di Bandung itu sampai 15 lantai, ya kita pun buatlah yang bagus. Orang lain mendirikan sekolah yang hebat, dia pun mendirikan hebat. Orang lain mendirikan TK yang super kualitasnya hebat tuh, di daerah SPP-nya 4 juta per bulan. Daerah ini daerah dekat Pasar Minggu. Saya tahu karena cucu saya di sana. Saya sampai marah-marah. Kenapa cuma Pak kualitasnya bagus. Kenapa Aisyah tidak membuat yang begitu ya, yang hebring gitu. Yang SPP-nya 4 juta ya. Fastabiqul khairat. Ini mungkin ini yang paling harus kita ini bukan tingkat tinggi ya. Rahmatan lil alamin, kata ada ahli sosiologi ya, psikologi agama nama itu Laurent Kolbe. Jadi rahmatan lil alamin itu etika universal, etika yang paling hebat, yang tidak membeda-bedakan lagi orang. Itu rahmatan lil alamin. Yang paling pendek itu ialah yang prekonvensional. Orang membeda-bedakan orang berdasarkan kelompok. Nah, kalau universal itu sudah rahmatan lil alam, kayak Kangjeng Nabi. Pertama menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain. Wah, itu Nabi itu ketika pulang dari Gua Hira,
dia diselimuti oleh Khadijah. Khadijah menghiburnya begitu, jangan takut, engkau itu orang yang sering membahagiakan orang lain, menolong orang lain, meringankan beban orang lain. Itu kan begitu, hiburannya seperti itu. Yang kedua, membebaskan penderitaan orang lain. Ini perkataan Khadijah semua ya. Yang keempat, bahagia dalam kebahagiaan orang lain. Oh berat Pak, berat Bu. Egoisme kita kan inginnya kita ya. Dan yang kelima, memperlakukan semuanya dalam kasih yang sama. Bisa nggak? Allah sendiri, kata saya juga tadi, memperlakukan kasih yang sama di dunia, tapi kalau di akhirat berbeda. Ar-Rahim Allah di akhirat itu memberi kasih pada makhluknya yang dia kasihi, yang dia pilih ya. Apa semua muslim dikasih Allah? Mudah-mudahan ya, kita berharap dikasih Allah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian mengenai perlakuan kita terhadap agama lain berdasarkan konsep wasatiyah Muhammadiyah ya, sepanjang yang saya ketahui ya. Mungkin ada yang saya tidak ketahui. Jadi Ibu Bapak sekalian, zaman kita ini berbeda dengan zaman masa lampau. Peranan agama sekarang itu, kalau dulu itu kan dari mulai teknis agama itu, kebijakan sampai identitas dia borong. Zaman kita masih sederhana. Teknis itu dulu kadang-kadang untuk turun hujan kita berdoa. Kalau sakit perut juga berdoa. Dulu, sekarang teknis. Kebijakan agama ikut dalam kehidupan negara dulu. Apalagi zamannya dulu para pendeta menguasai negara. Identitas ya kita sebagai identitas Muslim, Kristen ataupun yang lain. Sekarang itu teknis sudah tidak lagi. Kita hujan teknologi ya. Minta kelapan untuk menerbangkan supaya hujan. Sakit perut ya datang ke dokter. Teknis namanya itu. Terus kebijakan kita, agama itu di dunia manapun sudah tersisih dalam kehidupan sosial. Di seluruh dunia, kecuali di mana ya, Arab Saudi sekarang sudah mulai sekuler ya, kecuali Iran yang masih kuat ya. Sekarang kita itu hanya dalam identitas saja. Saya seorang Muslim, Indonesia ini mayoritas Muslim, India mayoritas Hindu, Filipina mayoritas Katolik, itu saja, just seperti itu gitu. Berbangga-bangga. Nah ini harus dipahami betul Pak, pengurangan peran agama dalam kehidupan modern. Jadi jangan lagi kita memandang seperti dulu ya, segala macam agama ya. Sekarang itu sudah mulai. Pegawai negeri itu agamanya tidak begitu kuat seperti saya itu Pak. Karena saya buat rezeki itu kan sudah bulanan, tidak berdoa juga datang dia itu. Itu gitu. Dan kalau saya berdoa macam-macam tetap aja gajinya hanya segitu. Tidak ada lagi. Makanya saya ketika saya masuk pegawai negeri, kata kakek saya, kamu masuk ke ke rezeki yang sempit. Kalau aku pedagang tiap hari banyak uang nih. Ya oke. Kalau begitu kamu sederhana hidup. Ya kepaksa sederhana hidup. Sampai profesor gaji pangkat tertinggi ya sederhana aja. Ya memang begitu Pak. Tapi kalau pedagang itu biasanya dia tidak mempunyai jaminan seperti itu. Maka doa pedagang itu lebih hebat. Wah dia berdoa. Tapi kalau pedagang yang sudah memprediksi penghasilannya ya lebih sedikit. Petani apalagi tidak bisa mengendalikan iklim. Wah doanya luar biasa. Jadi sebetulnya agama itu menurut saya tidak netral ya. Tidak netral, tidak vakum, terpengaruh oleh budaya.
Untuk Indonesia siapapun agamanya Pak Haji ya, akan begini, akan toleran. Buktinya Muhammadiyah di NTT itu bisa hidup tanpa gangguan orang-orang beragama lain. Agama di Papua kemarin saya khutbah Idul Adha di Sorong, tenang aja, nggak ada gangguan apa-apa. Ya karena kita ini budaya Indonesia yang bagus. Jadi siapapun yang mayoritas di sini akan terus seperti itu. Ya saya buktikan itu, kita di Manado, di NTT, di Papua tenang aja gitu, nggak ada gangguan itu. Itu yang namanya Universitas Muhammadiyah Sorong itu mahasiswanya banyak ribuan Pak. Uni Muda di Kabupaten Sorong juga ribuan. Di Kupang Universitas Muhammadiyah UMK ya, Universitas Muhammadiyah Katolik. Karena mayoritas mahasiswa orang Katolik, dosennya orang Katolik, aman saja. Nah itu berarti saya katakan tadi kasuistik. Tapi ketika di India sekarang karena bangsanya beda, umat Islamnya dipersekusi itu. Di Myanmar karena negaranya berbeda. Jadi Bapak sekali lagi tesis saya, jika agama itu hanya 2 atau 3 itu bentroknya makin tinggi. Hubungannya diadik. Saya itu guru besar sosiologi, diadik. Jadi sangat. Tapi kalau multi agama seperti di kita, seperti di Madinah, aman. Kalau ketika Rasul di Mekah kan hubungannya antara kafirin, musyrikin, Quraisy dengan Kanjeng Nabi sehingga bentroknya kuat. Tapi ketika di Madinah karena multi etnis, multi agama, jadi aman gitu. Nah itu tesis saya, tapi benar juga ini. Nah, di Eropa mereka rata-rata multi agama. Kalau India, Burma atau Myanmar ya, Burma itu hanya Buddha dan Islam. Terus juga India, Hindu dan Islam. Ya berkata tadi saya bersyukurlah kita hidup di Indonesia sejak awal Bhinneka Tunggal Ika. Wong Islam juga sekarang kadang ada NU, Muhammadiyah, Persis, ya, ada lagi Matlaul Anwar, ada lagi macam-macam. Ada 62 kelompok Pak di Indonesia, 62 ormas Islam. Saya karena sekretaris Dewan Pertimbangan MUI jadi tahu yang gabung ke MUI itu ada 62 ormas Islam. Kalau itu tidak di Bhinneka Tunggal Ika bisa bentrok, tidak wasatiyah bisa hancur-hancuran. Kayak Yaman antara Syiah dan Sunni ya. Kalau di kita enggak kan, Syiah Sunni bisa bersatu. Oke, yang kedua soal ulama. Tadi saya sudah katakan memang peran ulama sudah mulai berkurang. Kalau dulu ulama itu menjadi sumber rujukan. Sekarang orang kata teori sosiologi itu mengatakan kepemimpinan formal lah yang mempunyai posisi penting. Kalau sekarang ada bentrok itu tidak ke ulama, ke pengadilan. Sekarang itu ke pengadilan, tidak lagi ke ulama. Mohon maaf, peran ulama apalagi di Muhammadiyah ya, orang Muhammadiyah itu kan rasional, cerdas. Mana cium tangan juga nggak ada di kita itu. Omongan ketua Muhammadiyah belum tentu dituruti Muhammadiyah karena mereka pintar-pintar. Tapi dari kelompok lain kan yang masih sederhana itu masih mereka. Tapi tetap Pak sudah mulai berkurang otoritas ulama itu. Yang ditinggalkan, yang meninggal, yang tinggal di rumah, kata Bapak itu ya, seperti itu. Terus pertanyaan yang dari Ibu itu apa tadi? Moderasi bagaimana kaitannya dengan wasatiyah dan bagaimana kita mungkin implementasinya dalam ya moderasi itu wasatiyah juga Neng ya. Sami mawon cuma istilah orang lain moderasi. Kalau istilah kita wasatiyah. Moderasi itu lebih kepada sikap moderat. Kalau wasatiyah lebih pada di posisi tengahan ya. Itu
itu Islamnya sendiri di tengah kan. Kata orang, mohon maaf Pak, sholat itu gabungan dari penghormatan agama-agama lain terhadap Tuhan. Ada yang begitu, orang lain tuh, ada yang ruku, ada yang sujud. Sholat itu gabungan semua. Allahu Akbar, ruku, sujud, duduk. Kata para ahli gitu. Jadi betapa Islam itu sekarang perintah Allah kan ya kalau dikatakan kasarnya ya, menghimpun semua penghormatan pada Allah itu yang dilakukan orang. Kalau orang parsial ya, kalau orang Jepang kan ruku ya, right. Orang ada yang begini, ada yang sujud saja ke depan manusia itu. Ada itu. Di Islam digabungkan kata menjadi satu. Dan Islam itu ya wasatiyahnya itu adalah menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Selalu kalau perintah sholat dengan zakat ya. Selalu bicara akhirat dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Selalu begitu. Jadi yang disebut soleh itu bukan meninggalkan dunia ini. Mohon maaf, pernah ada tokoh-tokoh agama ke rumah saya. Lalu mereka lihat foto keluarga, cucu 10, anak 4, istri 1. Lalu ditanya oleh mereka, padahal anaknya banyak. Mohon maaf, ya saya lebih banyak anak banyak dengan cucu banyak daripada Tuhan banyak. Saya Tuhan satu cukup, tapi anak banyak. Kalau saya ibadah itu dengan enak, ya gitu. Itu aja gitu-gitu. Mereka ketawa juga, ketawa juga. Kan rata-rata agama orang ya banyak Tuhannya ya. Kalau kita kan cukup satu aja. Artinya kita itu tidak boleh meninggalkan kehidupan dunia. Itu keseimbangan, tawazun. La syarqiyah la gharbiyah. Laisal biru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakin nabira man amana billah. Yang disebut baik itu bukan menghadap ke barat atau ke timur, tapi beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi Kementerian Agama itu kan dunia politik, Pak Haji. Kementerian Agama itu kan area politik, bukan area itu. Politik itu kan namanya juga siasah. Siasah itu seperti apa? Itu kan namanya dulu itu Muawiyah dengan Ali bertengkar, berebutan kekuasaan. Yang satu mengutus Musa Asy'ari, yang satu lagi mengutus Amr bin As. Muawiyah mengutus Amr bin As, Ali mengutus Musa Asy'ari. Oke, gini kata Amr bin As, Ali dan Muawiyah turun dulu lah, nanti kita pilih pemimpin yang baru. Oke, silakan Musa Asy'ari bicara dulu. Saya atas nama Khalifah Ali menyatakan mundur dan turun sejak hari ini. Silakan Amr bin As. Amr bin As naik. Karena Ali telah turun, maka yang berhak menjadi khalifahnya satu sekarang itu Muawiyah. Coba itu politik namanya, siasah. Itu kan sah, Pak. Akhirnya kan Muawiyah yang berkuasa sampai turunan-turunannya gitu Bani Umayyah. Itu dalam arti itu siasah. Kayak itu. Tapi kalau kita sebagai orang Muslim, doa itu ibadah. Bahkan saya tidak pernah mengaminkan orang yang syar'i walaupun sama Muslim. Diam aja. Saya pernah dilarang dulu, Pak, kalau ke Mekah, Bapak dipimpin oleh syekh di sana, jangan ngamin, kan kita tidak tahu apa isi doanya, kata. Sampai ekstrim begitu. Saya pernah ikut kelompok tertentu waktu dulu haji ya. Itu sampai dilarang begitu. Sudah kita aja yang itu. Jadi memang ya buat apalagi yang doanya orang lain ya. Itu kan beda dengan kita. Tuala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukannya kemati. Itu diam aja kita.
Ya, tapi kan itu arena politik, tidak bisa disalahkan. Bahkan itu politik namanya juga mencari muka atau citra kan bisa, mereka itu begitu. Nah, sekarang lalu gimana ya? Itu Ibu tadi pertanyaan tip-tipnya ya, Ibu itu begitu aja Bu. Jadi karena Ibu berarena di daerah politik, ya itulah siasah namanya itu diberlakukan ya. Dan istighfar aja pada Allah karena nanti astagfirullah. Kalau sudah menang mah Bu, saya doakan Ibu menang ya. Nah, jadi DPD. Terus yang kedua si Bapak itu apa? Yang ini? Hah? FKUB tadi udah dijawab. FKUB. Terus kemana? Doa tadi udah dijawab. Yang Oh ya. terkait Itu juga pakai ngai. Kita wasatiyah dalam politik. Kita bisa baca Bapak dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah sebagai berpolitik. Itu doa itu yang namanya saya pernah itu yang Bulugul Maromnya Muhammadiyah. Dari kehidupan pribadi, berkeluarga, bertetangga, di bisnis, politik, itu ada di buku pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah. Maka dibaca lah ideal Muhammadiyah itu. Baca. Itu Pak, pertama yang disebut pembukaan anggaran dasar, ya, mukadimah anggaran dasar. Yang kedua kepribadian Muhammadiyah. Yang ketiga matan keyakinan cita-cita Muhammadiyah. Keempat pedoman hidup Islami. Yang kelima risalah Islam berkemajuan. Oh itu luar biasa. Itu ideologi Muhammadiyah itu. Itu kalau saya melihat luar biasa Pak. Jadi Muhammadiyah itu penuh karomah. Bukan individunya, Muhammadiyahnya. Mengangkat ketua umum orang hebat semua dari sejak dulu. Coba lihat punya keistimewaan. Menerbitkan, mengeluarkan keputusan-keputusan yang juga sangat strategis, termasuk itu keputusan Bali ya, Denpasar itu tentang politik, keputusan Tanbir ujung pandang. Muhammadiyah tidak berafiliasi pada partai politik apapun juga untuk menjaga wasatiyah kita, la syarqiyah la gharbiyah. Terserahlah mau kemana Pak itu. Sekarang ke calon presiden sampai hari ini belum ada yang disahkan oleh KPU. Apalagi kita tiba-tiba mendukung seseorang, KPU tidak sah nanti. Ya sudahlah, nanti tunggu KPU berapa orang yang disahkan, 4, 3, 2, 1 ya kita nanti setelah KPU menentukan. Biasa tanwir Pak. Tanwir menentukan tapi tidak mengarahkan. Palingnya yang dekat-dekat apa yang kira-kira menjunjung kebenaran gitu ya. Ya maling juga begitu. Alias Pak Kingkai silahkan saja bermanuver sekarang kemana dulu ya. Sah dari Muhammadiyah itu. Kita tidak punya ini Pak. Berbeda dengan yang lain ya. Punya partai, kita tidak punya partai. Sampai hari ini tidak punya partai. Paling jauh personal mungkin ya. Pak Amin punya partai Umat, Pak Zulkifli Hasan punya partai PAN, itu saja. Pak siapa lagi itu punya PKS, punya Golkar, Mas Jajari punya Golkar kan, ada yang punya Mas Ropik di Perindo, Mas itu di PSI, itu saja itu. Biar diaspora dan semuanya nanti memberi manfaat pada Muhammadiyah. Itu mungkin ya. Kita tidak usah terlalu rumit lah bernegara ini. Tadi siasah saja. Terima kasih, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian kalau ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada penutup Prof, hal-hal yang tadi bisa dari yang Prof sampaikan bisa disampaikan kembali. Penyampaian penutup. Bapak dan Ibu sekalian, ya sekali lagi marilah kita terus menimba ilmu agama ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu kita. Takut ya, selalu takut. Wasma'u, teruslah belajar agama. Sedikit apapun setiap hari jangan sampai kita tidak belajar agama. Menyesal nanti. Wa'ati'u, praktekan agama itu. Jangan sampai pengetahuan agama tinggi tidak praktekkan.
Wa anfiqu khairal li anfusikum, dan berinfaklah, bersedekahlah, itu lebih baik bagi kamu. Wa may yuqassu nafsihi, barang siapa yang hatinya sudah tidak kikir, faulaika humul muflihun, maka orang itu akan menjadi bahagia. Itu ayat itu dalam surat At-Taghabun. Saya senang sekali, senang itu. Makanya saya omong-omongkan setiap pertemuan. Saya kira itu saja ya. Belajar agama, praktekkan agama, bersedekahlah pada menolong orang sesama. Itu mungkin Pak ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.